Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah misteri yang penuh dengan ketegangan dan pengorbanan. Di salah satu desa kecil di Jawa Timur, terdapat sebuah cerita menarik tentang Nenek Samirah, seorang mantan dukun pesugihan yang mencoba bertobat dari masa lalunya yang kelam. Namun, masa lalu yang gelap tidak membiarkannya pergi dengan tenang. Ketika teror menghantui desa, Pak Gunawan, kepala desa yang penuh rasa bersalah, dan Bu Nani, istrinya yang setia, harus menghadapi ancaman yang mengerikan. Di sisi lain, Rina, cucu Nenek Samirah, berdiri sebagai harapan terakhir. Dalam situasi mencekam, Rina harus membuat pilihan sulit untuk menyelamatkan desanya, meskipun ia harus membayar harga yang sangat mahal. Ikuti perjalanan mereka dalam kisah yang penuh misteri dan keberanian ini. Apa yang sebenarnya mengikat desa dalam kutukan ini? Akankah Rina berhasil menebus kesalahan masa lalu dan mengakhiri teror yang melanda? Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal, dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana, agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Di kota, terletak di antara lembah hijau dan bukit-bukit terjal, hidup seorang nenek bernama Samirah. Desanya, yang tampak damai di luar, sebenarnya menyimpan ketakutan dan rahasia yang tak terucapkan. Warga desa mempercayai bahwa ada kutukan yang menyelimuti mereka. Kutukan yang berasal dari Nenek Samirah, seorang mantan dukun pesugihan. Nenek Samirah pernah menjadi seseorang yang ditakuti, dihormati, sekaligus dijauhi. Selama puluhan tahun, dia membantu mereka yang datang kepadanya untuk mencari kekayaan melalui jalan pesugihan. Mereka yang berani meminta bantuannya harus membayar harga yang tak sedikit. Pesugihan yang melibatkan tumbal nyawa seringkali menuntut korban dari keluarga mereka sendiri. Namun, pesona kekayaan instan begitu kuat, hingga beberapa warga rela mengorbankan apapun. Namun, sesuatu dalam diri Nenek Samirah berubah beberapa tahun lalu. Suatu hari, setelah puluhan tumbal dan kekayaan yang terus mengalir, Nenek Samirah memutuskan berhenti. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, tapi desas-desus menyebar bahwa dia telah mendapatkan peringatan dari dunia gaib. Sejak itu, Nenek Samirah hidup tenang, menyepi di rumah tua peninggalan suaminya. Ia bahkan dikenal sering beribadah dan menghabiskan hari-harinya di dalam rumah, jarang keluar bertemu orang. Tapi meski Nenek Samirah telah meninggalkan praktik gelapnya, ketakutan warga terhadapnya tidak pernah hilang. Mereka percaya bahwa meskipun dia telah bertaubat, kutukan pesugihan itu tetap ada, mengincar siapa saja yang lengah. Setiap kali ada yang jatuh sakit atau musibah menimpa desa, jari telunjuk selalu mengarah kepada Nenek Samirah. Pak Gunawan, salah satu tokoh desa yang cukup disegani, adalah yang paling keras menuduh Nenek Samirah. Dia yakin bahwa segala malapetaka yang menimpa desa, termasuk kematian mendadak Pak Darman, seorang petani terkemuka, adalah ulah Nenek Samirah yang masih berhubungan dengan dunia gaib. Orang seperti dia tidak pernah benar-benar bisa lepas dari kutukan pesugihan. Gumam Pak Gunawan setiap kali warga berkumpul. Sikap keras Pak Gunawan ini ditambah dengan tekanan dari Bu Darman, istri almarhum, yang yakin suaminya adalah korban pesugihan. "Aku tidak akan membiarkan kematian suamiku berlalu begitu saja," ucap Bu Darman dengan mata merah. Samirah harus membayar apa yang sudah dia lakukan. Warga desa yang awalnya ragu, lama-lama terpengaruh oleh ketakutan dan kemarahan mereka sendiri. Mereka ingat betul bagaimana Nenek Samirah dulu memegang kekuasaan di desa melalui ilmu hitamnya. Sekarang, desakan untuk menghentikan kutukan yang mereka percaya masih ada semakin kuat. Tekanan yang dibangun secara bertahap, hari demi hari, akhirnya memuncak pada suatu malam yang kelam. Malam itu, langit tampak gelap pekat tanpa bintang.
Warga desa berkumpul di lapangan, membawa obor yang menyala-nyala. Desakan untuk bertindak terhadap Nenek Samirah sudah tak tertahankan lagi. Pak Gunawan berdiri di tengah kerumunan, memimpin warga dengan semangat penuh amarah. Sudah cukup, Nenek Samirah tidak akan pernah berhenti jika kita tidak menghentikannya sekarang. Serunya lantang, diikuti oleh sorakan dan teriakan setuju dari para warga. Beberapa di antara mereka terlihat ragu, seperti Pak Soleh, yang sebenarnya merasa bahwa Nenek Samirah sudah bertaubat dan tak lagi terlibat dalam pesugihan. Namun suara keraguan seperti itu tenggelam di bawah gelombang kemarahan yang telah membara sekian lama. "Jangan terhasut, Gunawan. Ini bukan cara yang benar," bisik Pak Soleh kepada Pak Gunawan, yang hanya menggelengkan kepala. "Kalau bukan dia yang menyebabkan semua musibah ini, lalu siapa? Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat," jawab Pak Gunawan tegas. Tanpa ada pilihan lain, Pak Soleh mundur, merasa tak berdaya menghentikan kerumunan yang sudah terhasut oleh ketakutan dan amarah. Dengan langkah cepat, mereka bergerak menuju rumah tua Nenek Samirah. Rumah itu, yang dulunya menjadi tempat penuh misteri dan ritual, kini tampak sunyi dan menyeramkan. Para warga menggedor pintu, dan setelah beberapa saat, Nenek Samirah muncul, wajahnya tampak letih, namun penuh ketenangan. "Apa yang kalian inginkan dari seorang wanita tua seperti aku?" tanyanya. Suaranya bergetar pelan. "Waktu untuk bertobat sudah lewat, Samirah. Kau telah mencelakakan banyak orang, dan kami tidak akan membiarkan kutukanmu terus menghantui desa ini," teriak Budarman dari belakang kerumunan. Dengan cepat, tangan-tangan kasar menarik Nenek Samirah keluar dari rumahnya. Meski tubuhnya sudah renta, ia tidak melawan, hanya berkata pelan, "Aku sudah bertaubat. Tuhan adalah saksiku." Tapi kata-katanya tidak didengar oleh siapapun. Amarah mereka telah menggelapkan hati dan pikiran. Mereka menggiring Nenek Samirah ke ladang kosong di pinggir desa, tempat yang sudah disiapkan untuknya, sebuah lubang besar yang akan menjadi makam hidupnya. Dalam diam, Nenek Samirah menatap ke langit, lalu menutup matanya. Pak Gunawan dan beberapa warga mulai melemparkan tanah ke dalam lubang, menutupi tubuh Nenek Samirah yang kini sudah duduk di dasar kubur. Detik-detik berlalu dalam kesunyian yang menegangkan. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang berani mundur. Perlahan, tanah itu menutupi tubuh Nenek Samirah, hingga akhirnya, yang tersisa hanyalah tumpukan tanah basah di atasnya. Malam itu, kampung tampak sunyi, seperti dunia berhenti berputar. Warga kembali ke rumah masing-masing dengan rasa lega bercampur takut. Mereka pikir, dengan kematian Nenek Samirah, kutukan pesugihan akan berakhir. Namun, apa yang terjadi setelah itu justru jauh dari perkiraan mereka. Beberapa hari setelah penguburan, warga mulai merasakan kejanggalan. Pak Gunawan, yang menjadi penggerak utama aksi malam itu, adalah yang pertama merasakan dampaknya. Setiap malam, dia bermimpi buruk, seolah-olah melihat bayangan Nenek Samirah berdiri di depan rumahnya, menatapnya dengan mata kosong. Awalnya, dia mengabaikan mimpi-mimpi itu, menganggapnya sebagai efek dari rasa bersalah. Namun, semakin lama, mimpi itu semakin nyata. Bayangan Nenek Samirah kini mulai muncul di sudut-sudut rumahnya, di depan cermin, di belakang pintu, bahkan di ujung tempat tidurnya. Istrinya Busri, yang semula mendukung tindakannya, kini mulai merasa takut dan seringkali berteriak di malam hari, mengatakan bahwa ada sosok perempuan tua berdiri di sudut kamar mereka. "Ini hanya imajinasi kita," kata Pak Gunawan suatu malam, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tapi dalam hati, ia mulai meragukan apa yang telah mereka lakukan. Di sudut desa lain, Budarman juga mulai merasakan hal serupa. Suatu malam, saat dia sedang duduk di ruang tamu rumahnya, mendadak pintu depan terbuka sendiri. Tidak ada angin, tidak ada suara lain, tapi dia bisa merasakan kehadiran seseorang di sekitarnya. Tubuhnya merinding, dan di luar, dia melihat bayangan Nenek Samirah berjalan perlahan di halaman rumahnya, menghilang di balik pepohonan. Pak Soleh, yang sejak awal merasa bahwa apa yang mereka lakukan salah, juga mulai mendengar bisikan di malam hari. Bisikan yang memanggil namanya dengan lembut namun mengerikan, seolah-olah memintanya untuk datang dan melihat sesuatu yang tak terlihat. Situasi di kampung semakin mencekam.
Para warga mulai menghindari keluar rumah di malam hari. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan, sesuatu yang tidak terlihat namun selalu ada. Tidak ada yang berani bicara tentang apa yang terjadi, tapi semua orang tahu. Kutukan itu belum berakhir. 3 minggu setelah penguburan nenek Samirah, desa yang dulunya dipenuhi hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari kini menjadi sepi dan sunyi. Warga tidak lagi berkumpul di pasar atau di lapangan untuk mengobrol seperti biasa. Setiap orang merasa ada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan malam, dan perasaan itu semakin kuat. Pak Gunawan kini benar-benar tersiksa oleh mimpi buruk yang semakin nyata. Mimpi-mimpi itu tidak lagi hanya terjadi saat ia tidur, tapi juga mulai mengganggunya ketika ia terjaga. Seperti pagi itu saat ia sedang duduk di teras rumah, melihat ke arah sawah yang menghampar hijau di depannya. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat sosok nenek Samirah berdiri di tengah sawah. Tubuhnya tertutup lumpur, seolah-olah baru saja keluar dari dalam tanah. Pak Gunawan berkedip, mencoba menghilangkan bayangan itu, tapi sosok itu masih ada. Kali ini, mata mereka bertemu. Mata nenek Samirah kosong, seperti tak ada kehidupan di dalamnya. Pak Gunawan merasa kakinya melemas, dan tanpa sadar ia jatuh terduduk di kursi. Peluh dingin mengalir di pelipisnya, dan tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu saat itu bahwa ini bukan sekadar mimpi. Kutukan itu nyata, dan ia yakin bahwa nenek Samirah datang untuk menuntut balas. Tapi bagaimana? Bukankah nenek Samirah sudah dikubur hidup-hidup? Dengan napas tersengal-sengal, ia memutuskan untuk menemui Pak Soleh, satu-satunya orang yang sejak awal meragukan tindakan mereka. Pak Soleh dikenal sebagai sosok yang bijaksana, dan ia mungkin tahu cara untuk mengakhiri teror ini. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Gunawan berjalan cepat ke rumah Pak Soleh yang terletak di ujung desa. Sesampainya di sana, Pak Gunawan langsung mengetuk pintu dengan tergesa. "Soleh, Soleh, buka pintunya, cepat!" Tak butuh waktu lama, Pak Soleh membuka pintu. Raut wajahnya menunjukkan kelelahan, seperti seseorang yang juga terjaga sepanjang malam. "Ada apa, Gunawan? Apa yang terjadi?" Pak Gunawan langsung masuk tanpa diundang dan duduk di kursi ruang tamu. Tangannya masih gemetar. "Soleh, aku melihatnya. Nenek Samirah. Dia datang menghantuiku. Kutukan itu nyata." Pak Soleh menghela napas panjang. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. "Aku sudah bilang dari awal, Gunawan. Apa yang kita lakukan waktu itu salah. Dia sudah bertaubat. Tapi kau dan warga memaksa untuk mengadilinya dengan cara yang kejam." Pak Gunawan menunduk, meremas-remas tangannya. "Aku tahu. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Dia sudah mati, tapi dia kembali menghantui kita. Setiap malam aku merasakan kehadirannya, seperti dia ada di dekatku, menunggu waktu untuk membalas dendam." Pak Soleh menatap Pak Gunawan dengan serius. "Aku sudah mencoba bicara dengan beberapa orang tua di desa ini. Ada satu cara yang mungkin bisa kita lakukan, tapi risikonya besar." "Apa itu?" tanya Pak Gunawan dengan suara parau. "Kita harus menggali kuburannya, memohon maaf dan meminta pengampunan dari rohnya. Kalau tidak, arwahnya tidak akan pernah tenang dan kita semua akan terus dihantui." Pak Gunawan terdiam mendengar usulan itu. Pikiran untuk menggali kuburan nenek Samirah yang sudah mereka tanam dengan kebencian membuatnya ngeri. Tapi apa lagi yang bisa mereka lakukan? Seluruh desa kini dilanda ketakutan. Bukan hanya dirinya yang merasakan teror, beberapa warga lain juga melaporkan kejadian-kejadian aneh. "Aku akan bicara dengan warga," ucap Pak Gunawan akhirnya. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat." Bab 5. Keputusan terakhir. Malam itu, Pak Gunawan bersama beberapa warga lainnya berkumpul di rumah Pak Soleh untuk membahas rencana mereka. Wajah-wajah yang hadir tampak tegang dan penuh rasa cemas. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan terhadap nenek Samirah mungkin adalah kesalahan besar, tapi tidak ada yang berani mengakuinya secara terbuka. Di antara warga yang hadir, Bu Darman tampak paling gelisah. Sejak kematian suaminya, ia menjadi salah satu yang paling keras menuntut tindakan terhadap nenek Samirah. Namun kini ia juga merasakan dampaknya.
Aku melihatnya seperti kalian, kata Bu Darman pelan, suaranya gemetar. Dia berdiri di depan rumahku, hanya diam menatapku. Aku takut dia akan membalas dendam. Pak Gunawan berdiri dan memimpin pertemuan itu. Kita semua tahu bahwa yang kita lakukan mungkin salah, tapi sekarang bukan waktunya untuk menyesali. Kita harus bertindak. Satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan meminta maaf pada arwah Nenek Samirah. Pak Soleh mengangguk setuju. Malam ini kita harus menggali kuburannya dan memohon ampun. Aku akan memimpin doa, tapi kita semua harus ikut serta. Ini bukan tanggung jawab satu orang saja. Dengan keputusan itu, warga desa bersiap-siap menuju kuburan di pinggir desa. Malam itu gelap gulita, hanya diterangi oleh obor-obor yang dibawa oleh warga. Suara jangkrik dan gemerisik angin di pepohonan mengiringi langkah mereka menuju ladang tempat mereka mengubur Nenek Samirah. Saat tiba di sana, perasaan tegang menyelimuti mereka semua. Lubang kubur yang tadinya hanya sekadar gundukan tanah kini terlihat lebih mengerikan. Sebuah rasa dingin menjalar di punggung Pak Gunawan saat ia memegang sekop dan mulai menggali. Warga lain mengikutinya dengan hati-hati. Setelah beberapa menit, sekop-sekop mereka mulai mengenai sesuatu yang keras, kayu dari peti mati Nenek Samirah. Jantung Pak Gunawan berdetak kencang. Ia berhenti sejenak, menatap Pak Soleh yang memberi isyarat untuk melanjutkan. Dengan hati-hati, mereka mengangkat peti mati itu dari dalam tanah dan membuka penutupnya. Namun, apa yang mereka temukan di dalam peti membuat semua orang tersentak mundur. Peti itu kosong, tidak ada tubuh Nenek Samirah di dalamnya. Teriakan ketakutan terdengar dari beberapa warga. Pak Gunawan jatuh terduduk, mulutnya terbuka lebar tak percaya. Ini tidak mungkin. Kami menguburnya di sini. Dia tidak mungkin hilang. Pak Soleh, yang juga terkejut, mencoba tetap tenang. Kita harus tetap tenang. Ini bisa jadi ulah kekuatan gaib. Yang penting sekarang kita berdoa, memohon maaf, dan berharap arwahnya akan tenang. Mereka pun mulai berdoa di sekitar peti kosong itu, berharap apapun yang sedang terjadi akan segera berakhir. Tapi di tengah-tengah doa, terdengar suara langkah pelan dari arah hutan di belakang mereka. Warga saling menatap dengan penuh ketakutan. Dari kegelapan, sosok seorang wanita tua muncul, berjalan perlahan menuju mereka. Wajahnya penuh lumpur, bajunya compang-camping, dan matanya menatap lurus ke arah mereka. Itu Nenek Samirah. Kenapa kalian begitu takut? Suaranya lirih tapi jelas. Aku hanya ingin istirahat dengan tenang, tapi kalian membangunkan aku. Warga langsung mundur ketakutan. Beberapa dari mereka lari terbirit-birit. Pak Gunawan hanya bisa duduk terdiam, tubuhnya kaku, tak mampu berkata apa-apa. Nenek Samirah mendekat, menatap mereka dengan mata penuh kemarahan. Aku sudah bertaubat, tapi kalian tak pernah memaafkanku. Kalian menghukumku tanpa keadilan. Pak Soleh memberanikan diri maju. Kami minta maaf Samirah, kami salah. Tolong, maafkan kami. Nenek Samirah menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. Doamu terlambat, tapi mungkin masih ada harapan bagi kalian. Dan setelah mengatakan itu, Nenek Samirah menghilang dalam kabut malam, meninggalkan warga yang ketakutan dan penuh penyesalan. Setelah kemunculan sosok Nenek Samirah di pemakaman, kehidupan di desa yang sudah sunyi menjadi semakin mencekam. Meski Nenek Samirah tampak memberikan peringatan terakhir, teror yang mereka rasakan tidak berkurang, malah semakin intens. Pak Gunawan tak bisa tidur selama berhari-hari, dan warga lainnya mulai merasa seperti sedang diawasi setiap saat. Bayangan di sudut mata, bisikan-bisikan halus di malam hari, serta langkah kaki misterius yang terdengar dari kejauhan kini menjadi bagian dari rutinitas mereka. Di rumahnya, Pak Gunawan meringkuk di sudut ruangan. Ia sudah mencoba meminta maaf pada arwah Nenek Samirah, tapi mimpi buruk dan penampakan terus mengganggunya. Kini, setiap kali ia menutup mata, ia melihat bayangan Nenek Samirah mendekat dengan tatapan yang sama, tatapan penuh dendam. Ia tahu bahwa dosa yang telah dilakukan oleh dirinya dan warga desa belum bisa sepenuhnya ditebus. Istrinya, Bu Nani, khawatir melihat kondisi suaminya yang semakin menurun. Gunawan, kau tak bisa terus seperti ini.
Kau harus bicara dengan Pak Soleh lagi. Mungkin ada sesuatu yang belum kita lakukan. Pak Gunawan mengangguk lemah. Aku sudah bicara dengannya, Nani. Tapi apa yang bisa kami lakukan? Kami sudah membuka kuburannya, berdoa, dan meminta maaf. Tapi arwah itu tak kunjung pergi. Bu Nani menggenggam tangan suaminya dengan erat. Mungkin kau perlu bicara lagi dengannya. Mungkin kita belum melakukan cukup banyak. Keputusan itu membuat Pak Gunawan kembali ke rumah Pak Soleh di suatu malam. Ia tak bisa lagi menunda. Teror ini sudah hampir merenggut kewarasannya. Begitu tiba di rumah Pak Soleh, Pak Gunawan langsung bicara tanpa basa-basi. Soleh, kita harus melakukan sesuatu lagi. Aku tak bisa hidup begini terus. Arwah nenek Samirah masih menghantuiku, bahkan semakin parah. Ada apa ini? Apa yang kita lewatkan? Tanya Pak Gunawan dengan suara gemetar. Matanya tampak lelah dan merah karena kurang tidur. Pak Soleh tampak tenang meski wajahnya juga menampakkan kecemasan. Ia sudah lama merasakan bahwa apa yang mereka hadapi ini lebih besar dari sekadar kesalahan mereka mengubur nenek Samirah hidup-hidup. Ada satu hal yang sebenarnya sudah aku duga, Gunawan, ucap Pak Soleh akhirnya. Tapi aku ragu untuk membahasnya karena risikonya besar. Pak Gunawan menatap Pak Soleh dengan penuh harap. Apapun itu, Soleh, aku siap melakukan apa saja. Katakan padaku. Pak Soleh mengambil napas panjang, lalu perlahan bicara. Nenek Samirah memang sudah bertaubat, tapi pesugihan yang ia jalani selama bertahun-tahun tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dia mungkin sudah meninggalkan jalan hitam itu, tapi ada entitas yang masih terikat dengannya. Entitas itulah yang sebenarnya sedang marah dan menuntut balas. Pak Gunawan menelan ludah, perasaan takut semakin menghantuinya. Apa maksudmu? Jadi ini bukan hanya arwah nenek Samirah? Benar, jawab Pak Soleh dengan tegas. Pesugihan yang dia jalani melibatkan makhluk gaib yang mengikat kontrak dengannya. Makhluk itu menuntut sesuatu yang belum dipenuhi, dan kini setelah nenek Samirah meninggal, ia mengalihkan kemarahan itu pada kita semua. Pak Gunawan tertegun. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pak Soleh menghela napas lagi, matanya tampak berat oleh beban rahasia ini. Kita harus berhadapan dengan makhluk itu. Tapi pertemuan ini berbahaya, dan tidak ada jaminan kita bisa selamat dari kutukan yang terlanjur terikat. Malam itu, Pak Gunawan dan beberapa warga yang berani, termasuk Bu Nani dan Pak Darmin, berkumpul di rumah Pak Soleh. Mereka semua sudah tahu bahwa apa yang mereka hadapi bukan hanya arwah seorang dukun pesugihan, tapi juga sesuatu yang lebih kuat, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Malam itu terasa lebih kelam dari biasanya. Langit tanpa bintang dan bulan seperti menambah kesan menyeramkan. Angin berhembus dingin, menusuk tulang, seolah memberi peringatan pada warga desa bahwa sesuatu yang menakutkan akan terjadi. Pak Soleh membawa warga ke sebuah hutan kecil di pinggir desa, tempat yang selama ini dianggap angker. Di sanalah menurut Pak Soleh nenek Samirah dulu melakukan ritual pesugihannya. Dengan obor di tangan, mereka menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati orang. Setiap langkah terasa berat karena mereka tahu bahwa ini bukan perjalanan biasa. Sampai di sebuah lapangan terbuka di tengah hutan, Pak Soleh berhenti. Disinilah tempatnya, ucapnya dengan suara rendah. Ini tempat di mana nenek Samirah dulu mengikat perjanjian dengan makhluk gaib itu. Pak Gunawan dan warga lain berdiri tegang di sekitarnya. Mereka bisa merasakan udara di sekeliling mereka berubah, menjadi lebih dingin dan berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi mereka. Pak Soleh mulai mengeluarkan beberapa benda, sesajen, dupa, dan keris kecil yang diwarisinya dari leluhur. Aku akan memulai ritual untuk memanggil makhluk itu. Tapi kalian harus siap. Apapun yang terjadi, jangan panik. Tetaplah bersama-sama, karena jika kalian berpencar, kita bisa terjebak dalam kutukan yang lebih dalam. Dengan penuh konsentrasi, Pak Soleh menyalakan dupa dan mulai membaca doa-doa. Asap dupa membumbung tinggi, membawa aroma yang menusuk hidung. Setelah beberapa saat, angin mulai bertiup lebih kencang, menghembuskan daun-daun kering di sekitar mereka. Warga mulai merasa cemas, beberapa dari mereka gemetar, tapi tak ada yang berani melangkah mundur. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, terdengar suara tawa kecil yang menyayat telinga.
Suara itu datang dari segala arah, seolah mengelilingi mereka. "Siapa yang berani memanggilku?" Suara itu bertanya, dengan nada yang penuh kekejaman. Pak Soleh berdiri tegap, meski jelas terlihat ia juga merasa takut. "Kami datang untuk memohon pengampunan atas kesalahan yang telah dilakukan. Kami ingin agar teror ini berakhir." Dari balik bayangan, perlahan muncul sosok yang tidak sepenuhnya terlihat, seperti diselimuti kabut tebal. Bentuknya tinggi dan besar, dengan mata merah yang menyala di tengah kegelapan. Makhluk itu tertawa lagi, kali ini lebih keras, membuat beberapa warga mundur ketakutan. "Kalian pikir bisa memohon pengampunan setelah menghancurkan perjanjian yang telah terikat selama puluhan tahun?" Makhluk itu bertanya. "Nenek Samirah sudah bertaubat, tapi aku tidak. Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi hakku." Pak Soleh menggenggam kerisnya erat-erat. "Apa yang kau inginkan?" Makhluk itu mendekat, langkahnya berat dan menyeramkan. "Kalian semua sudah menyentuh wilayahku. Sekarang, kalian yang harus membayar." Pak Gunawan merasakan tubuhnya gemetar hebat, tapi ia tahu tidak ada jalan kembali. "Kami akan membayar apapun yang kau inginkan, asal kau menghentikan teror ini." Makhluk itu terdiam sejenak, lalu tertawa lagi. "Baiklah, jika itu yang kalian inginkan, aku akan mengambil satu jiwa sebagai gantinya. Satu dari kalian harus menyerahkan dirinya sebagai tumbal." Suasana semakin mencekam. Semua mata tertuju pada satu sama lain, ketakutan akan siapa yang harus mengorbankan diri. Pak Soleh terdiam, wajahnya pucat, namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara. Ketegangan memuncak ketika makhluk itu memberi ultimatum. Warga yang selama ini bersatu dalam ketakutan kini terpecah dalam kebingungan dan keputusasaan. Pak Gunawan, yang sejak awal merasa bersalah atas tindakan mereka, merasa beban yang sangat berat di pundaknya. Ia berdiri perlahan, mencoba menenangkan dirinya meski jantungnya berdetak kencang. Aku yang harus bertanggung jawab," ucap Pak Gunawan pelan namun tegas. "Aku yang memimpin warga untuk melakukan ini semua. Kalau ada yang harus menjadi tumbal, biarlah itu aku." Suasana hening, warga yang lain terkejut mendengar keputusan Pak Gunawan. Bu Nani, yang sejak awal ada di sampingnya, segera menarik tangannya. "Tidak, Gunawan, jangan lakukan ini." Tapi Pak Gunawan hanya tersenyum lemah. "Nani, ini sudah takdirku. Aku tak bisa terus lari dari kesalahan yang aku perbuat." Pak Soleh menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. "Gunawan, ini bukan soal siapa yang salah atau benar. Tapi kalau ini memang pilihanmu, kami akan menghormatinya." Makhluk itu, yang masih berdiri dengan sosok menyeramkannya, tertawa puas. "Satu jiwa telah dipilih, maka kutukan ini akan berakhir setelah aku mengambilnya." Dengan perlahan, makhluk itu mendekati Pak Gunawan, dan seketika hawa dingin yang menusuk menyelimuti mereka. Pak Gunawan berdiri tegak, meskipun tubuhnya bergetar hebat. Napasnya berat, dan meski ketakutan menyelimuti, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa dari teror yang tak kunjung usai. Makhluk gaib yang berdiri di hadapannya kini semakin jelas terlihat. Sosoknya hitam pekat, dengan mata merah menyala seperti api yang membakar kebencian. Suara derap langkahnya menyeret tanah, menciptakan gemuruh yang menakutkan. Bu Nani memeluk suaminya erat-erat, air matanya tak bisa dibendung lagi. "Gunawan, tidak, kumohon, jangan lakukan ini." Tangisnya pecah. "Kita bisa mencari cara lain, kita bisa melawan bersama-sama." Pak Gunawan mengelus kepala istrinya, mencoba menenangkan. "Nani, ini harus dilakukan. Aku sudah terlalu lama hidup dalam rasa bersalah. Biarkan aku menebusnya dengan cara ini." Makhluk itu tertawa rendah, suaranya seram dan menggema di antara pepohonan. "Kalian, manusia, selalu begitu. Ketika menghadapi kematian, tiba-tiba kalian menjadi berani. Tapi itu tidak mengubah apapun." Ia mendekat, mencium udara seolah mencium aroma pengorbanan yang mendekat. Pak Soleh yang berdiri di sebelah Pak Gunawan tampak cemas, meski ia tahu tidak ada jalan lain yang bisa diambil. "Gunawan, apa kau benar-benar yakin?" tanyanya, meski ia sudah tahu jawabannya.
Pak Gunawan menoleh ke arah Pak Soleh, matanya penuh dengan tekad. Ini yang harus aku lakukan, Soleh. Aku yang menginisiasi semuanya, dan aku yang harus menyelesaikannya. Seketika, makhluk itu melangkah lebih dekat. Tanah di bawah kaki mereka terasa bergetar setiap kali sosok hitam itu mendekat. Tubuh Pak Gunawan terasa berat, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Tubuhnya bergetar, tapi ia tak mundur. Siapakah yang akan menyerahkan jiwanya untukku? Tanya makhluk itu, suaranya menggelegar, menembus pikiran semua yang ada di sana. Aku, teriak Pak Gunawan dengan suara lantang. Aku yang akan menjadi tumbal untukmu. Makhluk itu tampak puas, lalu mengangkat tangannya. Dari langit yang gelap, kilatan cahaya aneh muncul, mengelilingi mereka. Angin yang sebelumnya berhembus ringan, tiba-tiba berubah menjadi badai yang kuat, membuat pepohonan di sekitar berderak keras. Namun, saat Pak Gunawan hendak melangkah maju untuk menyerahkan dirinya, sebuah suara mengejutkan mereka semua. "Tunggu!" teriak Bu Nani dengan penuh emosi. "Kalau kau mau mengambil nyawa seseorang, ambillah nyawaku. Aku tak bisa hidup tanpa suamiku." Semua orang terdiam, termasuk Pak Gunawan. Ia menoleh dengan cepat, terkejut oleh keputusan mendadak istrinya. "Nani, apa yang kau lakukan? Ini tanggung jawabku, kau tidak bisa." "Tidak, Gunawan," sergah Bu Nani, air mata masih mengalir deras di pipinya. "Aku tak bisa hidup tanpamu. Jika seseorang harus pergi, biarlah itu aku. Kau masih harus bertahan, kau masih bisa menebus dosa-dosamu di dunia ini." Makhluk itu terdiam sesaat, seperti mempertimbangkan tawaran Bu Nani. Mata merahnya menyala lebih terang, dan ia tertawa kecil. "Menarik, sangat menarik," gumamnya. "Satu jiwa untuk satu nyawa, itu adalah perjanjian kami. Siapa yang aku ambil tak menjadi soal, asalkan pengorbanan itu disetujui." Pak Gunawan merasakan kesedihan yang mendalam menyelimutinya. Ia ingin menolak pengorbanan istrinya, tapi hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah yang tak tertahankan. Ia tak tahu harus berkata apa. Momen ini menjadi pertarungan antara cinta, tanggung jawab, dan rasa bersalah yang selama ini menghantuinya. Namun sebelum salah satu dari mereka bisa melangkah lebih jauh, tiba-tiba dari kerumunan warga yang ketakutan, muncul sebuah suara yang tak terduga. "Kalau begitu, ambil nyawaku." Semua mata menoleh ke arah sumber suara itu. Rina, cucu dari nenek Samirah. Gadis muda yang tampak kecil dan rapuh itu berdiri dengan gagah di hadapan makhluk tersebut. Matanya penuh dengan tekad yang tak terduga dari seorang gadis seusianya. "Rina, tidak!" teriak Pak Gunawan dan Pak Soleh bersamaan. Mereka berlari menghampiri gadis itu, tapi Rina mengangkat tangannya, meminta mereka berhenti. "Ini adalah tanggung jawab keluargaku," kata Rina dengan suara bergetar, tapi penuh ketegasan. "Nenekku yang membuat perjanjian dengan makhluk ini. Dia mungkin sudah bertaubat, tapi pesugihan ini masih mengikat kami. Biarlah aku yang menanggung akibatnya. Jika aku pergi, maka kutukan ini akan berakhir, dan desa ini bisa bebas." Pak Gunawan tercengang, sementara Pak Soleh menggigit bibirnya, tak tahu harus berkata apa. Semua orang, termasuk warga desa yang lain, hanya bisa menyaksikan dengan perasaan tidak berdaya. Mereka tahu bahwa Rina mungkin benar. Pesugihan ini bukan hanya tentang nenek Samirah, tapi tentang keluarga dan keturunannya yang masih terikat oleh kutukan gelap. Makhluk itu tertawa puas, senang dengan drama yang terjadi di depannya. "Bagus, sangat bagus. Seorang gadis muda yang rela mengorbankan dirinya demi desa ini. Tapi, apakah itu benar-benar yang diinginkan semua orang?" Pak Soleh melangkah maju. Suaranya menggema di udara yang tegang. "Jika Rina telah memilih pengorbanannya, biarkan dia pergi dengan tenang. Kami akan memastikan perjanjian ini berakhir dengan damai." Rina menatap makhluk itu tanpa rasa takut, meski air mata menggenang di matanya. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri kutukan yang menghantui keluarganya dan desa ini. Dengan langkah kecil namun penuh keberanian, ia melangkah ke arah makhluk tersebut. Makhluk itu menyambutnya dengan tawa seram, tapi kali ini tidak ada suara gemuruh atau badai. Segalanya terasa tenang, seperti menerima pengorbanan yang tak terelakkan.
Saat Rina berdiri tepat di hadapan makhluk itu, udara di sekitar mereka menjadi sunyi. Dengan satu gerakan cepat, makhluk itu menyentuh kepala Rina, dan seketika tubuh gadis itu ambruk ke tanah. Saat tubuh Rina jatuh ke tanah, suasana menjadi hening. Tidak ada suara tawa dari makhluk itu, tidak ada lagi bisikan-bisikan aneh yang mengusik. Hanya ada keheningan yang mencekam. Makhluk gaib itu perlahan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan aroma kemenyan yang menyengat di udara. Pak Gunawan, Pak Soleh, dan warga lainnya segera berlari ke arah Rina. Bu Nani yang masih terisak-isak tak bisa menahan diri lagi. Ia berlari mendekap tubuh gadis itu dengan air mata yang terus mengalir. Namun, yang tak mereka sangka, saat tubuh Rina terbaring di tanah, ia masih bernapas. Meski lemah, jiwanya tidak sepenuhnya hilang. Matanya terbuka perlahan, menatap langit yang gelap. "Mengapa dia tidak mengambil nyawaku?" tanya Rina dengan suara serak. Pak Soleh memegang tangan gadis itu, suaranya gemetar. "Mungkin karena pengorbananmu lebih besar dari apa yang bisa diambil makhluk itu. Kamu memilih dengan hati yang tulus untuk menebus kesalahan keluargamu." Pak Gunawan pun menunduk di sisi gadis itu, matanya penuh rasa syukur. "Kau menyelamatkan kami semua, Rina. Kami tak akan pernah bisa membalas jasamu." Malam itu, suasana desa kembali tenang. Teror yang selama ini menghantui mereka perlahan menghilang, dan warga desa merasakan kelegaan yang mendalam. Kutukan yang membayangi mereka selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Namun, mereka tahu bahwa pengalaman ini tidak akan pernah mereka lupakan. Pengorbanan Rina dan dosa masa lalu Nenek Samirah menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Kegelapan memang telah pergi, tapi kenangan akan tetap hidup di dalam hati setiap warga yang pernah merasakan ketakutan dan ketidakberdayaan. Dan malam itu, di bawah langit desa yang tenang, mereka berjanji untuk tidak lagi bermain-main dengan kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Dan begitulah kisah Nenek Samirah, seorang wanita tua yang mencoba melarikan diri dari dosa masa lalunya, namun tak pernah bisa sepenuhnya lari dari bayang-bayangnya sendiri. Tragedi yang menimpa desa ini adalah bukti bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya, dan dosa yang tersembunyi pada akhirnya akan terungkap. Pak Gunawan, yang pernah memilih jalan yang salah demi kepentingan pribadi, akhirnya menyadari bahwa keputusan buruknya menghantui seluruh desa. Bu Nani, yang setia mendampingi suaminya, menjadi simbol kekuatan keluarga dalam menghadapi kegelapan. Dan Rina, cucu Nenek Samirah, dengan keberaniannya menunjukkan bahwa pengorbanan terkadang menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan yang lain. Kisah ini mengajarkan kita bahwa meski penyesalan datang terlambat, keberanian untuk menebus kesalahan dan pengorbanan demi kebaikan selalu berharga. Kita tidak bisa memutar waktu, tetapi kita bisa memperbaiki masa depan dengan tindakan yang benar. Kutukan masa lalu mungkin bisa menghantui, namun kebaikan dan keberanian bisa menjadi cahaya yang mengusir kegelapan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, tetapi harga dari sebuah kesalahan bisa sangat mahal. Pada akhirnya, yang tersisa adalah pelajaran untuk selalu memilih jalan yang baik, tidak peduli seberapa sulitnya. Semoga cerita ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam setiap pilihan yang kita buat, karena setiap tindakan memiliki dampaknya, dan tidak ada yang bisa sepenuhnya lari dari tanggung jawabnya. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.